Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Cita-Citaku. Edisi kali ini saya masih membahas soal-soal yang dapat digunakan untuk persiapan 1. TKD BUMN, 2. SKD Sekolah Kedinasan, yang ketiga TPS UTBK, yang keempat TPA untuk kebutuhan lanjut studi. Jadi soal yang ini saya akan bahas mengenai tes angka, yaitu seri huruf. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tes angka untuk seri angka, sekarang tes angka untuk seri huruf. Nah, kita lihat ya kalau seri huruf itu seperti apa sih? Seri huruf berarti huruf-huruf ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada G, kemudian H, I, M, N, J, K, L, M, N. Apa yang patut kita curigai di sini? Ada MN dua kali. Bisa jadi MN ini adalah pembatas dari bentuk pola deretnya. Coba saya lingkari ya, MN-nya. Saya kasih warna merah. MN, MN. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, bisa nggak kita baca polanya? Kalau G, H, I, J, K, L. G, H, I, J, K, L kan urutan bilangan, bilangan pula. Urutan huruf ya. Urutan huruf G, H, I, J, K, L, habis itu M, N, O. Nah, bisa dapat ya. Jadi untuk dua yang ditanya di sini, dua titik-titik ini, berarti yang pertama M, jawabannya yang kedua N. Pilihannya adalah yang A. Mudah ya. Kita hanya perlu melihat pembatasnya, biasa huruf-huruf seperti itu. Atau kadang ada juga soal huruf-huruf itu yang hurufnya kita ubah dalam bentuk angka, tapi itu nanti di soal-soal berikutnya. Kita fokus dulu ke soal-soal yang paling dasar dulu. Oke, jadi lihat ada pembatas. Soal berikutnya, nah ada A, B, C, C, D, D. Nah, kalau kita baca, aduh, apa nih ya? Coba sekarang kita lihat ada tidak pembatasnya di sini. A, B, C, membentuk pola. C, D. Wah, polanya bukan yang ini. Berarti kita stop ini. A, B. Coba kita hilangkan yang C ini. Kita lingkari. A, B, C, C, D. Nah, D-nya double di sini. Kita lingkari. E, F, E-nya di sini. Mengganggu pola ya. Jadi kita lihat ini. Ini kan ada A, B, C, D, E, F. Nah, yang saya lingkari ini yang mengganggu bentuk pembacaan huruf kita. G, H, F. Lah, tiba-tiba F. Ini berarti kita lingkari. I, J. Coba kita baca. A, B. Tanpa kita baca, tanpa yang ada saya lingkari ini, kita abaikan. Berarti jadinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat ini. Berarti sini sebenarnya adalah batas. Batasnya juga berpola. Kita lihat polanya mulai dari C, D, E, F. Berarti ini G. Oke, kita lihat yang G. Hanya ada yang pilihan D. Aman. Karena yang pilihan lainnya tidak ada yang huruf pertamanya di pilihan ganda itu G. Berarti jawabannya adalah yang domba. Oke, mudah ya. Ngelihatnya ini tidak saya tulis ulang lagi nih. Langsung aja. Semoga kelihatan jelas di layar. Sekarang, A, B, D. Nah, kita lihat apa yang mengganggu di sini. Kita perhatikan di sini. B, D, B, D, D ada yang sama ya. Kalau misalnya kita perhatikan, banyak yang kita lihat ada huruf B, D. B dengan D itu banyak, makanya coba kita sekarang lingkari BD. Ini, BD ini kita lingkari, BD ini juga kita lingkari, mana lagi BD nih? BD ini kita lingkari, BD ini kita lingkari. Oke, sudah mulai kelihatan belum polanya? Berarti kita punya A, B, C, D. Habis BD di sini pasti E. Nah, E cuma ada di pilihan B ya. Udah jawabannya pasti D. BB. Mudah ya. Nah, sekarang lanjut soal berikutnya. Suatu deret B, M, N, D, O, P, F, Q, R. Ini saya bisa lihat ada yang kayak loncat jauh. Nih, kalau misalnya saya punya B, kemudian punya D, kemudian punya F,
Berarti itu bentuk yang huruf-huruf awal. Seharusnya di sini ada apa? C ya, harus ada C, harus ada E, baru itu. Berarti kita bisa lihat nih, B, D, F. B, C misalnya di celah ini ada C, B, C, D, E, F, G, H. Nah, berarti di sini harusnya H. Saya lingkari dulu. H. H itu ternyata ada A dengan ada B. Oke, ada A dengan B yang sama. H baru kita lihat. Nah, ini kan MN. MN berturutan. MN, OP, QR. Otomatis ini adalah ST. Berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita lihat dulu kira-kira pola yang bisa terbentuk yang mirip-mirip, yaitu seperti saya tadi bilang, B, D, F ini huruf-huruf awal. Kita asumsikanlah MN ini adalah jeda untuk huruf C yang dihilangkan. Yang ini adalah E, yang ini G, berarti B, C, D, E, F, G, H. Nah, berarti di sini H. Baru ini kan berurutan MN. MN berurutan, OP berurutan, QR berurutan, baru selanjutnya ST. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Jika kecepatan, boleh dikomentar di kolom komentar. Jadi saya akan upload 2 video dulu di awal. Saya akan melihat komentar-komentar. Jika kecepatan, akan saya turunkan intonasi, bukan intonasi ya, akan turunkan kecepatan berbicaranya di video berikutnya. Oke, nomor 7. Nomor 7 di sini saya bisa melihat ada A, terus saya ke fokus ke C, ya, saya lihat ke C di sini, kemudian saya lihat ke D. Nah, semoga saya tidak salah di sini melihatnya ya. Coba kalau misalnya A, C, D, saya loncat ya, harusnya ada B, berarti seharusnya B-nya di sini. C yang ini berarti bukan polanya, saya hapus. Nah, di sini berarti saya harusnya melingkari C yang ini. Oke, jadi A, B, C, D baru nanti ternyata ada bentuk FB, FC, FD. Otomatis di sini pasti dia FE ya. FB, FC, FD. F setelah ini. Berarti jawabannya adalah yang E. Begitu. Jadi untuk yang huruf ini sebenarnya mudah-mudah sulit. Kadang kita lihatnya dia akan diubah ke angka, tapi ternyata dia hanya lihat pembatas. Maka dari itu sama seperti seri angka, usahakan banyak-banyak berlatih. Kita masih ada waktu sekitar sebulan untuk persiapan apapun. Karena ya, untuk BUMN, UTBK, SKD, kedinasan, itu kita tesnya barengan di bulan Mei. Ya, seingat saya UTBK di bulan Mei, BUMN di bulan Mei, kedinasan juga di bulan Mei. Jadi masih ada waktu sebulan, betul-betul dimaksimalkan untuk belajar. Jadi banyak-banyak buka buku, jangan khawatirkan Kak soalnya seperti apa, pastinya seperti apa, bocorannya seperti apa. Bocoran saya juga tidak tahu. Karena saya jarang dapat bocoran, tidak punya orang dalam. Jadi intinya kita belajar aja sesuai dengan gambaran yang selama ini ada. Oh, kalau kompetisi dasar itu ada soal-soal seperti ini, pelajari saja, keluar atau tidaknya kita namanya sudah usaha. Tapi pengalaman saya, misalnya seperti di TPA, di tes CPNS, dan tes-tes lainnya, itu sebenarnya tetap akan bermanfaat karena melatih kita berhitung cepat. Melatih kita berpikir cepat, melatih otak kita berpikir. Kalau kita cuma diam, tidur, baring, otak kita jadi malas, nanti waktu kita mengerjakan soalnya itu butuh waktu yang lama. Sepintar-pintarnya kita, kalau kita jarang latihan, itu akan terkendala di waktu, manajemen waktunya. Jadi usahakan pada saat latihan, gunakan stopwatch atau gunakan waktu. Misalnya kita punya target, kita harus bisa mengerjakan satu soal dalam 1 menit di awal, nanti satu soal dalam 30 detik, sehingga nanti kita akan terbiasa bekerja dengan cepat. Oke, jadi sekian informasi dari saya, ini hanya 5 soal juga. Seperti biasa, terima kasih kunjungannya di channel Cita-Citaku. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di video ini. Selalu semangat dan good luck. Sampai jumpa di video berikutnya.